selamat sore dan selamat malam bagi penonton sekalian. Kembali lagi bersama saya di Eleven Podcast X-Status 2.0, cerdas berkarakter. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah sangat berpengalaman ya di bidangnya. Mungkin Eleveners sekalian sudah banyak yang kenal, tapi mungkin banyak juga dari kalian yang belum kenal dengan beliau. Nah, bagi Ibu silahkan untuk memperkenalkan diri lebih dulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istirohah ya. Itu pemberian orang tua itu artinya istirahat ya. Itu bahasa Arab. Saya ditugaskan sebagai guru matematika itu dari tahun 1999 di SMA 7 Bekasi, kemudian pindah ke SMA 11 ini ya, SMA 11 pada tahun 2015 maksudnya. Wow. Jadi kalau dihitung ngajarnya itu dari tahun 99 sampai sekarang ya sekitar 26 tahun. Udah tua di sekolah ya. Alhamdulillah, itu adalah kebahagiaan tersendiri sebagai guru tentunya. Untuk pengalaman sih nggak banyak ya. Oh, nggak banyak, nggak mungkin lah, Bu. Ya pokoknya sekedar kalau ada tugas dijalankan dengan sepenuh hati lah ya, dengan usaha kerja keras sepenuh hati, itu aja kuncinya. Alhamdulillah, sampai sekarang Bu masih semangat mengajar. Alhamdulillah masih semangat mengajar. Karena kalau mengajar itu bikin awet muda katanya. Iya. Ya, tapi mengajar juga perlu kesabaran, Bu. Harus. Lagi. Kalau matematika nggak sabar itu yang rugi kita sendiri. Iya. Karena udah susah katanya ya. Iya. Udah susah. Apalagi dipakai nggak sabar itu. Wah, gitu memang. Masalahnya dari dulu sampai sekarang perasaan selalu matematika ya. Iya, Ibu. Ya seperti itu. Karena hidup kita kayak semuanya tergantung dengan matematika ya. Mulai dari terkecil sampai terbesar. Hitungan. Semua ada hitungannya. Ya mungkin itu riwayat pekerjaan ya. Kemudian pernah menjadi staf kurikulum di SMA 7 itu tahun 2014 waktu itu. Kemudian 2015 memang pengen pindah yang lebih dekat gitu ya ke daerah, ke rumah. Oh, ke rumah Ibu? Ya. Di mana itu? Di Auri Jatisari. Oh. Sebenarnya dari 7 ke situ udah agak jauh ya. Cuman kan ada yang lebih dekat lagi. Iya. Kemudian di sini kalau tugas itu biasanya ya sebagai wali kelas, ya pernah biasanya sih bendara-bendara komite gitu ya. Iya. Habis itu selesai baru wali kelas mah selalu. Ini terakhir ya mau nggak mau memang ditugaskan sebagai kurikulum di SMA 11. Baru ibaratnya baru seperti bayi lahir ya. Baru tahun kemarin menjadi staf kurikulum Ibu. 2024 ya, Waka kurikulum seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, pada kesempatan ini juga kita emang ingin membahas nih Bu soal kurikulum. Ya. Tepatnya tentang wacana perubahan yang nanti akan terjadi kira-kira. Nah, pertanyaan pertamanya saya adalah kita sebagai pelajar tuh ngerasain banget bahwa selama beberapa tahun dari SD, SMP, SMA itu banyak sekali perubahan yang diterapkan di sistem pendidikan kita. Iya. Nah, secara konkret perubahan besar itu selama 10 tahun atau 1 dekade terakhir itu kira-kira berapa kurikulum sih Bu yang diimplementasikan selama 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir berarti mulai dari 2015 ya. Iya. Jadi kurikulum yang itu terakhir itu kurikulum 2013. Oh, iya. Ya. 2013 Kurtilas ya. Kurtilas. Nah, Kurtilas itu mulai menekankan kepada efektif fokus ke siswa. Sampai waktu itu kita sebagai guru itu sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator. Jadi yang tadinya itu metodenya banyak mengajar, menerangkan seperti itu, kemudian agak dirubah menjadi fasilitator sehingga perlu
peningkatan kompetensi guru ya, karena kan yang biasanya begini berubah, harus berubah ya, harus ada ikut perubahan, ngikutin harus perubahan kurikulumnya. ya. Nah, itu juga saya maaf menyela Ibu. Itu juga yang saya mau tanyakan sebetulnya, apa sih dampak perubahan kurikulum ini terhadap tenaga pendidik, terhadap guru-guru? Pastinya Ibu agak kesusahan atau mungkin merasa kelabakan gitu dengan apa-apa saja yang harus dilakukan. Ya, dampak sih pasti ada ya, dampak positifnya, dampak negatifnya. Dampak positif ya pasti kurikulum itu kan disesuaikan dengan perkembangan anak, ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ya. Kalau kita yang kemarin terus tujuan pembelajaran kan ada perubahan lagi ya, lebih ke perilaku siswa seperti itu. Kalau dulu kan ibaratnya itu tanggung jawab wali kelas. Kalau kesini kan tanggung jawab setiap pendidik ya, harus bisa mendidik, tidak hanya mengajar. Kalau ini dari kurikulum 13 itu fokusnya ke siswa, sehingga kadang-kadang guru itu ya harus dampak positifnya nanti terus pemerintah itu pasti memberikan pelatihan, kursus-kursus diklat namanya ya, pendidikan dan latihan seperti itu. Kemudian dampaknya pasti ada positif dan negatif. Yang pertama positifnya itu guru diberikan pelatihan, berarti kan nambah ilmu itu ya, nambah ilmu. Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, karena nggak mungkin pengajaran sistem yang jadul ibaratnya itu akan diterapkan di sekarang pasti akan sangat ketinggalan dengan yang lain. Kemudian penguasaan teknologi pasti akan bertambah. Namun juga ada pasti dampak negatifnya, seperti guru yang mungkin dalam tanda kutip malas menyesuaikan gitu atau mungkin emang kesulitan agak kesulitan juga ya, mungkin fasilitasnya kurang lengkap, kemudian kurang semangatnya juga kurang. Itu menimbulkan kecemasan, pasti akan agak ada rasa cemas gitu ya. Gimana nih, kemudian jadi mungkin minder juga, karena waduh, ini anak-anak sekarang ini lebih canggih pasti ya. Mungkin belum saya ajari udah tahu duluan jawabannya. Ya mungkin seperti itu. Nah, itu sebenarnya dampak negatif, tapi sekaligus sebagai tantangan. Sebagai tantangan bagaimana guru ini harus berusaha menyesuaikan diri. Ya, apalagi zaman sekarang 10 tahun terakhir ini pasti lebih mudah mencari mengakses informasi di internet, pelatihan di online. Kemudian kita juga guru itu kan ada kumpulan guru mata pelajaran ya. Itu ada tempat diskusi seperti itu. Jadi sebenarnya aspek negatifnya itu bisa dikurangi, diminimalisir dengan upaya-upaya yang bisa guru lakukan seperti itu. Nah, itu tadi mungkin untuk yang kurtilas ya Bu. Kalau yang terakhir kali itu apalagi kurikulumnya? Kurmer. Kurikulum Merdeka. Ya, jadi kalau kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan ya kepada satuan pendidikan itu untuk membuat kerangka seperti kita itu ada paket 1, paket 2, paket 3 sesuai kebutuhan siswa. Jadi sistem paket itu yang ada di 11 ini dibikin sendiri ya oleh? Itu awalnya melihat kondisi siswa. Jadi siswa kan waktu itu disuruh memilih yang disukai mata pelajaran apa, kemudian rencana studinya nanti mau kemana. Namun setelah dianalisis gitu ya, sudah dikumpulkan, kemudian dikelaskan, disesuaikan dengan guru yang ada, karena nggak mungkin semuanya harus diakomodir gitu kan ya. Pasti disesuaikan kebutuhan guru, karena guru itu juga punya kewajiban minimal sekian jam mengajar, maksimal sekian, kan tenaga orang juga harus disesuaikan, terus-terusan ya, terus-terusan seperti itu.
summer ini lebih ke banyak project ya. Iya, proyek P5 ya. Project P5. Nah, ini adalah kolaborasi antar mata pelajaran kan. Sebenarnya jadi itu kolaborasi untuk meningkatkan kreativitas siswa, inovasi siswa, dan menghasilkan karakter sesuai dengan P5 seperti itu. Itu kurikulum merdeka. Nah, kemudian setelah kurikulum merdeka masuk, sebenarnya ini bukan kurikulum baru ya, bukan kurikulum lagi yang sudah dicanangkan itu ya, di planning itu. Di planning ini sebenarnya kalau kurikulum sekarang itu tetap memakai kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Jadi masih boleh ada yang 13, ada yang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka, tetapi prosesnya itu ada namanya deep learning, pembelajaran mendalam dan menyeluruh gitu ya. Deep kan dalam ya. Kayak gimana itu Ibu sistemnya? Deep learning itu jadi tidak semata-mata kuantitas ya, tidak kuantitas ngajarnya, misalnya jamnya harus sekian. Harus banyak, harus pulang sampai sore gitu ya, kayak kita kualitasnya. Itu seperti itu. Jadi deep learning ini sudah, sebenarnya kalau di luar negeri sih katanya sudah lama gitu ya. Mungkin ini akan lebih ditekankan lagi untuk di Indonesia seperti itu. Itu deep learning itu bukan kurikulum sebenarnya ya, metode, lebih ke metode. Lebih metode baru yang dimasukkan gitu ke dalam pelajaran kita. Sehingga bermakna gitu, pembelajaran dalam dan bermakna seperti itu yang diharapkan ya. Dan mudah-mudahan sih nanti kita bisa membuat suatu paket yang memudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya, karena SMA kan arahnya ke sana ya. Seperti kemarin kan kita agak dalam tanda kutip agak riwah juga karena ternyata waktu pendaftaran SPMB itu kan ada mapel-mapel yang belum klik dengan kampus. Jadi kebanyakan kampus itu masih IPA, IPS seperti itu. Jadi misalnya paket ini nggak ada kimianya, itu tetap harus ditampilkan kimia. Jadi gimana menampilkannya? Ya diambil dari kelas 10-nya nilainya seperti begitu. itu. Jadi ada penyesuaian, namun itu kan perlu ekstra, tenaga ekstra juga gitu. Jadi mungkin ini agak lebih leluasa lagi, nanti kita akan menyesuaikan kebutuhan kampus seperti itu untuk yang akan datang. Mudah-mudahan sih lebih orientasi ke depan, siswanya lebih fleksibel nanti milihnya seperti itu ya. Kita semua pasti berharap yang paling baik ya buat I11ers sekalian. Untuk kalian semua yang mau masuk perguruan tinggi, akan pihak sekolah itu sudah mengusahakan kalian bisa mendapatkan akses yang sefleksibel mungkin agar kalian tuh bisa milih guys ke perguruan yang kalian inginkan. Nah, namun itu nggak bisa lepas dari jumlah guru yang ada, kan nggak bisa. Misalnya nih semuanya mau milih ada ekonomi semua. Gurunya yang lain nganggur nanti ya. Kewajibannya tidak bisa dijalankan. Tenaga pendidik ada kewajibannya juga untuk ngajar. Jadi sama-sama. Nggak bisa semuanya satu doang. Jadi nanti ya semua sekolah pasti punya kebijakan masing-masing. Dan orientasinya sih pasti untuk kebaikan kita semua. Nah, mungkin kita bisa berpindah ke topik selanjutnya Bu. Sebelum aku mulai topik ini, mungkin saya mau cerita dulu. Saya ngelihat beberapa saat yang lalu di media sosial itu ada video-video di mana anak SMA dan anak SMP itu mengalami kesulitan Bu. Mereka sudah duduk di bangku sekolah tinggi, sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Tetapi mereka itu masih kesulitan membaca, mengeja ataupun perhitungan perkalian sampai 10. Nah, ini menimbulkan perdebatan gitu di internet maupun di masyarakat luas. Yang diinginkan itu peningkatan standar, tapi kemerataan pendidikan juga kurang. Nah, ini menaikkan pertanyaan.
sebetulnya wacana kembali berlakunya UN atau yang sekarang disebut TKA itu apa sih, dan nanti bentuknya kayak gimana itu? Baik, yang tadi kita lanjutkan lagi yang tentang TKA, 3 mapel itu dan 2 mapel pilihan ya. Yeah. Nah itu tujuan pemerintah kan membuat standarisasi ya, karena ya mau nggak mau pada saat ini salah satunya mungkin ya sebagai kerangka berpikir pemerintah itu pada saat penerimaan siswa baru itu kan kalau zaman dulu kan dari nilai UN itu ya. Iya. Jadi tinggal masuk selesai, nggak pakai ini, nggak pakai itu, macam-macam, itu lebih simpel dan sekolah tinggal terima selesai. Betul, kemudian yang kedua waktu ada UN itu bimbel itu lebih hidup gitu ya. Bimbingan belajar juga mungkin lebih hidup ya kalau saya perhatikan seperti itu. Setelah UN nggak ada ya, tinggal lumayan lah ya, agak sepi juga. Terutama kan, di 11 ini sering ya Bu berafiliasi dengan bimbel-bimbel untuk meningkatkan ini kompetensi itu penting juga. Karena begini, di sekolah itu tuh yang di drill itu kemampuan dasar ya, kemampuan umum, logika berpikir, analisisnya. Sementara kita juga membutuhkan untuk ujian-ujian yang akan datang, ujian seperti UTBK, ujian di swasta itu kan mandiri itu kan harus bisa juga solusi praktis seperti itu. Nah itu dikembangkan oleh bimbel, karena kalau guru kan nggak boleh ya, bukan nggak boleh saklek itu enggak. Tapi kalau sudah paham konsepnya yang panjangnya, logikanya seperti apa, itu nggak masalah, asal sematnya itu, yang konsep itu, yang pendeknya itu tidak menyalahi konsepnya, tetap kerangka berpikirnya masih konsep. Itu seperti itu. Jadi di sini kalau guru di sekolah ngajarin yang praktis-praktis juga, waktunya kurang. Iya sih Bu. Waktunya kurang. Jadi itu tantangan ya. Dan memang lebih diarahkan untuk membangun logika berpikir. Jadi memang harus sabar dulu ya. Iya. Tentang yang terbelakang itu ya, otomatis ya. Dengan adanya TKA itu kan diharapkan mereka juga ada peningkatan pasti akan di daerah-daerah yang mungkin pendidikannya belum semaju ini di sini. Itu kemungkinan juga akan berusaha kan, seperti kita kan udah ada dengar seperti ini, ayo gimana nih caranya nih, ayo mau ditambahin apa ini biar anak-anak nanti nggak langsung kaget gimana caranya kan, seperti itu. Walaupun kita nggak bisa ngasih semua ya, ngasih solusi sebanyak-banyaknya nggak bisa, hanya disentil. Ini begini loh, nanti kamu lanjutin ya, seperti itu. Jadi nggak diajari semuanya kayak ngasih bayi makanan bayi kan gitu ya. Nanti begini, kira-kira mirip kayak gini loh. Nah, nanti untuk pengembangannya kan nggak dikasih terus. Kita memahami konsep, dengan begitu kita bisa menerapkannya di masalah apapun gitu yang kita akan dikasih. Ya. Terutama kalau daerah terpencil tadi, terutama ya itu memang pemerintah harus semakin pemerataan pendidikan itu ya. Yang pertama itu infrastrukturnya pasti harus ditambah, diperbaiki, karena kita lihat kan di TV-TV itu ya masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang jauh jalannya ke sekolah, fasilitasnya juga mungkin belum memadai ke atas. Di sini mah alhamdulillah mau kemana-mana gampang ya, internet tersedia full, telepon ada sinyal gitu kalau udah ke daerah. Kalau di daerah mau gimana ya begitu. Makanya ada, kalau guru itu ada penghargaan tersendiri kalau ditempatkan di daerah terpencil itu. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya sudah ada ya perhatian pemerintah, tapi mungkin rata-rata yang saya lihat itu ya, kalau udah ditempatkan di daerah jauh, nanti cuma berapa tahun pindah. Jadi itu diharapkan dengan adanya itu ada semangat gitu, ada semangat baru, greget yang baru, sehingga makin pasti ada termotivasi bagaimana caranya biar tidak ketinggalan, seperti itu.
ya pasti adalah upaya-upayanya. Demikian juga di daerah yang maju ya, kan kita berpacu dengan prestasi. Iya. Jadi itu standar minimal kan, kalau standar udah minimal. standar minimal itu standar rata-rata lah ya, standar rata-rata itu nanti biasanya kan kelihatan ya, oh sekolah ini rata-ratanya ternyata di atas standar, di bawah. Kayak kita sekolah ada KKM gitu ya. Jadi mungkin itu. Tapi ini nanti kita harapkan semuanya ikut ya, walaupun tidak wajib. Makanya pemerintah itu ini tidak wajib, tapi ya, itu kalau tidak ikut nanti kita juga yang rugi sendiri. Oh iya, jadi kan? Mungkin untuk wacana TKA ini teknisnya gimana Ibu? Selain tadi nggak wajib. Nggak wajib, tapi untuk SNBP itu harus ada nilai TKA-nya. Oh, jadi kalau yang misalnya mau jalur tes lagi nggak perlu TKA? Kalau itu juknisnya belum jelas. Oh iya. Nah, karena juknisnya belum jelas, sebaiknya ikut semua. Walaupun sekarang kita mikirnya, mau lulus SMA, mau nikah aja, misalnya ya. Misalnya. Ya kan belum tentu nanti berubah pikiran. Belum tentu, langsung mau kerja, belum tentu dapat kerjaan. Pengen, siapa tahu ada kesempatan lagi malah di perguruan tinggi. Semuanya enak sekolah kayaknya lebih ini gitu ya. Nah seperti itu, jadi lebih baik semuanya ikut karena gratis juga kan ya, fasilitas dari negara, insya Allah memotivasi kita untuk lebih maju lagi. Seperti itu. Di SMA 11 ini Eleveners juga udah mendapatkan pelajaran TKA ya. Tiap minggu saya dapat 2 jam pelajaran TKA itu. Saya ngeliat jadwal, perubahan jadwal. Ini mah TKA apaan? Saya bingung. Oh ternyata TKA ini digunakan untuk mempersiapkan kita semua menghadapi tes nanti ya Bu, pada bulan November. Iya. Karena untuk persiapan Juli kan baru masuk ya. Iya. Agustus September kan cuma 2 bulan. Iya. Jadi bagaimana ini biar anak-anak itu sadar gitu, maksudnya kalau ada TKA kan ingat nanti ada ujian. Nanti bakal diuji ini. Iya. Dan kita sediakan itu yang ngajar matematika kan udah profesional gitu ya. Alhamdulillah. Udah dari bimbel juga, jadi udah kita sudah kerjasama secara walaupun orang dalam, guru di sini, tapi dia profesi lainnya adalah di bimbel juga, jadi sudah menguasai lah ya seluk beluknya bagaimana. Ya itu tujuannya biar ini nyentil ini lah. Ayo belajar TKA gitu ya. Kalau nggak digituin nanti pada santai-santai. Begitu waktunya yang udah nggak lama lagi datang, tiba-tiba, aduh, ini gimana ini belum belajar. Jadi kalau ada itu paling nggak, model soalnya seperti ini, mungkin seperti itu. Bisa dapat gambaran juga ya Bu. Iya. Nah, mudah-mudahan sih bermanfaat. Ya, nah kita akan mulai beranjak nih kedua pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Nah, di sini saya mungkin mau mendengar saja opini dari Ibu. Tadi kan kita udah dengar ya apa aja usaha-usaha yang dilakukan dan bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan kita. Nah, menurut Ibu sebagai pendidik, apa sih langkah yang harus menjadi langkah utama bagi pemerintah untuk meratakan pendidikan yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, nggak usah langkah yang besar dulu seperti perombakan kurikulum, langsung membangun gedung sekolah di daerah-daerah yang bagus. Tapi langkah yang kecil, tapi menurut Ibu bisa berdampak besar, itu apa? Ya, yang utama dan pertama itu kedisiplinan guru. Ya. Kedisiplinan guru juga kedisiplinan guru itu penting banget. Jadi kalau pemerintah itu kan secara luas ya. Itu kalau guru kan di atasnya ada namanya kepala sekolah. Kepala sekolah ada atasnya lagi dinas pendidikan. Nah, di atas pendidikan kan kementerian ya. Kemudian baru pemerintah. Jadi sebaiknya ada program pelatihan guru yang arahnya itu disiplin guru, kedisiplinan. Jadi kalau guru itu sudah disiplin semua, itu akan memberikan gambaran contoh yang lebih baik. Itu akan membangun sekolah itu tuh terlihat bagus apa enggak itu.
bisa dilihat dari kedisiplinannya. Kalau sudah disiplin itu nanti pelajaran, kemampuan siswa, peningkatan kualitas guru itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kayak saling berkaitan ya, akan menyebabkan juga kedisiplinan guru dengan kedisiplinan murid. Nah, untuk membangun kedisiplinan guru itu kadang-kadang kan harus dipaksa juga oleh pemerintah ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang membangun sama seperti kalian ya. Kalau pagi disuruh masuk 6:30, seandainya tidak ada diwajibkan seperti itu kan, pokoknya besok masuk 6:30 kan ada ya, ntar aja. Sekarang itu kan juga masih Bu di depan banyak yang jalan-jalan. Nah ya seperti itu kan, membangun kedisiplinan itu memang luar biasa. Makanya di luar negeri kan sampai pembelajaran untuk kedisiplinan saja kan butuh bertahun-tahun itu ya. Itu antri, budaya antri seperti itu adalah membangun karakter. Yang pertama itu memang di Indonesia ini yang harus ditingkatkan. Pertama itu pembangunan karakter, terutama karakter gurunya seperti itu. Guru kan nanti ke siswa kan. Nah, alhamdulillah kan selalu di sini masih aman ya. Iya aman, alhamdulillah. Ya seperti itu kecil tapi dampaknya besar. Kira itu. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih Bu. Mungkin kita nggak usah formal-formal banget, tapi saya sendiri yang akan menghadapi TKA ya Bu November nanti, saya pengen tahu banget nih Bu. Karena saya deg-degan juga menghadapinya. Minta saran dong dari Ibu, apa bagi kita sebagai siswa-siswa pertama nih yang akan menghadapi TKA ini, apa saja yang harus kita siapin dan apa saja yang harus kita mantepin gitu buat menghadapi TKA di November nanti. Kita mah ya sebenarnya nggak usah dipikir berat-berat banget, itu akan menjadi beban ya. Kita itu serius dalam belajar, santai tapi sukses gitu ya. Jadi yang biasanya lupa itu yang pertama itu kita harus selalu melibatkan Allah ya dalam setiap gerak-gerik kita, setiap kegiatan kita. Segala hal kecil aja tuh kita nggak boleh bergantung sama diri sendiri. Tapi itu nomor satu, itu harus selalu ingat melibatkan Allah. Yang kedua itu orang tua. Kita harus menghormati orang tua. Itu kadang-kadang kan lupa ya. Kadang-kadang malah sama orang itu santun banget, sama orang tuanya kadang judes. Ya seperti itu saya juga banyak. Kadang-kadang gitu Bu di rumah. Yang ketiga disiplin ya. Disiplin dalam menjalankan kewajiban sebagai siswa. Pasti sekolah kan punya program-program, ikutilah programnya. Yang keempat selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, jadinya kan nggak tegang ya. Alah gampang, bisa kok. Aku udah belajar. Kalau dalam hati ya, ini bukan buat sombong gitu. Maksudnya kalau aku nggak bisa, pasti banyak yang nggak bisa. Siapa yang mau lulus pasti lulus semua lah gitu ya. Itu untuk meningkatkan motivasi confidence kita juga ya. Betul. Kemudian nomor 5 ya, memaksimalkan potensi yang ada. Misalnya ini aku pintarnya, saya tuh positifnya di olahraga misalnya, itu dikembangkan. Ini secara keseluruhan ya, tidak hanya untuk menghadapi TKA. TKA itu kan sebagian kecil dari kehidupan sebagai siswa. Yang keenam, ini tidak kalah penting, itu olahraga teratur. Olahraga teratur Bu. Olahraga itu sangat penting loh ya. Itu kalau banyak olahraga itu fresh ke sirkulasi darah ke otak. Jadi otak kita juga lebih gampang berpikir, lebih banyak sehat, asupan darah kan ke otak ya. Seperti itu. Makanya kalau muslim ya, saya kan tahunya muslim itu ada sholat 5 kali sehari, itu termasuk aktivitas fisik juga di samping aktivitas rohani. Jadi itu ada gerakan-gerakan yang memang memiliki itu standar kesehatan di situ. Ada menormalisasi tulang belakang namanya itu.
kebetulan ibu kan terapis juga ya, jadi ini arahnya ke pendidikan bagus sekali karena ini memang luar biasa ya, gerakan-gerakan tertentu untuk normalisasi, untuk biar kita sehat. Kalau sehat kan berpikirnya bagus, cerdas gitu ya. Begitu Leveners. Jadi kita benar-benar harus optimalisasi ibadah, bukan hanya demi nilai bagus ya, tapi juga emang membuat kita sehat. Ya seperti itu. Jadi jangan berpikir bisa ulangan bikin contekan. Nah itu luar biasa itu proses yang tidak. Kayaknya sekarang nilainya bagus-bagus, tapi itu pasti suatu saat itu hasilnya yang kita akan petik itu pasti tidak bagus. Iya. Seperti itu pasti, itu namanya hukum sebab akibat ya, seperti itu ya. Yang ke-7 ya. 7. Adaptif terhadap perubahan zaman, tapi dengan tetap mempunyai prinsip ya, prinsip yang tidak melanggar agama. Jadi kadang-kadang kan kita lupa bergaul sama orang asal gitu ya, itu sangat penting memilih teman itu. Seperti itu. Yang ke-8 adalah manajemen waktu. Kita itu harus punya skala prioritas ya. Jadi kadang-kadang Senin ulangannya apa? Matematika, fisika, kimia. Ini masih hari apa? Saya berarti hari ini belajar ini, besoknya belajar ini, besoknya belajar ini. Jadi nggak langsung ditekan semalam harus semuanya gitu kan. Harus ada itu contohnya. Jadi jangan satu malam sebelumnya ya Bu belajarnya, tapi kita cicil. Itu sudah lama. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita nggak mampu nih listening misalnya. Wah, bahasa Inggrisnya susah banget. Harus bekerja keras, gimana caranya ya? Ya udah, kalau begini nanti jawabannya yang mengandung begini. Ya itu mungkin trik-trik ya. Triknya ya. Kalau pertanyaannya mengandung begini tuh jawabnya caranya begini, mungkin seperti itu. Itu harus ada upaya-upaya seperti itu. Nah itu sangat penting ya. Kemudian yang ke-9 tetap fokus ya. Kita itu maunya bagaimana sih nanti, pengennya mencapai apa sih? Apa sih? Tujuan kita apa sih? Tujuan kita apa sih, harus jelas itu ya. Karena dengan tujuan yang jelas maka usaha kita juga jelas. Kalau santai-santai kan jarang ya, santai kok sukses gitu. Santai kok sukses. Santai doang. Anak orang kaya. Jangan suka mengandalkan keberadaan orang tua ya. Iya. Jadilah diri sendiri, karena itu adalah tanggung jawab kita. Itu nanti yang dipertanggungjawabkan adalah kita sendiri. Kemudian selalu berusaha dan selalu siap dengan tantangan. Itu aja 10 ya. Ya udah. Itu aja sih, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri, walaupun tua ya juga. Kalau begini kan kadang-kadang harus nambah ilmu ya ternyata. Masih ada yang belum kita ketahui. Iya, banyak. Masih harus bisa ditingkatkan lagi. Apalagi kalau di kurikulum itu kan, begini. Apalagi sekarang jadi wakil kurikulum ya. Iya, kan baru ya, jadinya begini, begini. Nah, seperti itu. Jadi harus selalu kayak seperti awal-awal kan, banyak yang nyontek ya. Banyak yang nyontek. Cara nyonteknya gimana? Ternyata sekarang masih banyak juga, padahal kita sudah usaha maksimal ya. Padahal sudah berubah dari dulu Google Form, sekarang menjadi aplikasi. Aplikasi juga bayar kan Ibu? Iya, bayar. Tapi murid masih aja ada 1001 cara untuk menyontek ternyata. Ternyata udah begini, bawa HP-nya 2, banyak tuh. Nanti selesai banyak laporan, waduh diapain lagi ya? Ya begitu ya. Itu makanya pembangunan karakter itu harus kuat. Lebih penting daripada kuantitas belajar doang. Iya. Kualitas yang kita kedepankan. Karena kita kemana-mana pasti nanti yang diperhitungkan adalah kualitas. Iya. Kualitas. Semakin ke sana, kita harus makin pintar membuat lapangan kerja kan. Karena kalau itu data pekerjaan kan yang ngantri bersaing banyak. Kalau membuat lapangan kerja, kita jadi bosnya. Iya. Jangan jadi pegawai, jadi yang bikin. Nah, itu salah satu ininya ya, motivasinya. Ya, seperti itu. Kira-kira sekian ya Ibu pembahasan kita pada episode kali ini. Kita harus ingat teman-teman bahwa
pendidikan yang baik itu bukan cuma mencerdaskan, tetapi juga memerdekakan. Nah, merdeka ini nggak cuma mungkin dalam hal finansial, tetapi juga dalam kebebasan berpikir, berekspresi, dan secara general ya memerdekakan diri kamu. Terima kasih Ibu Isti atas kesempatannya, sudah berbaik hati ingin untuk tampil di podcast episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya host kalian, Thomas Arsa Prabeswara. Sampai jumpa lagi di episode Status 2.0 selanjutnya. Cerdas berkarakter.